crash into you? What did you do to me? Hai kaum barbar, BKBD Apito, alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan kembali mereview sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 2002, tepatnya di daerah Norwegia, di mana di film ini menceritakan sepasang kekasih yang terjebak di dalam mobil yang membeku selama 24 hari. Dan parahnya, istrinya sedang hamil yang terpaksa harus melahirkan di dalam mobil. Pastinya film ini bakalan mencabi-cabi emosi kalian. So, jangan lupa siapkan tisu dan silahkan menikmati alur cerita filmnya. Check this out. Di awal film kita akan diperlihatkan kepada sepasang kekasih yang sedang beristirahat di dalam mobil yang bernama Matt dan Naomi. Matt di sini adalah pria penyabar, tenang, dan amat sangat menyayangi Naomi. Sedangkan Naomi wanita yang cantik dan cerdas tetapi keras kepala, namun begitu mencintai Matt. Jadi ibarat api dan air, mereka saling melengkapi. Usut punya usut, mereka sedang melakukan perjalanan tur buku kecil-kecilan untuk mendapatkan tanda tangan seorang penulis di Norwegia. Saat perjalanan, mereka berdua terjebak di badai salju hingga memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir jalan hingga ketiduran. Matt, wake up. My door, it won't open. Matt, wake up. Saat mereka terbangun, ternyata mobil mereka telah terkubur di dalam salju yang cukup padat dan membuat pintunya tak bisa dibuka. What? What are you doing? Try to get your door open. Okay. Setelah Matt terbangun, Matt segera menghidupkan mobil, tetapi mobil tak mau menyala. What are you doing? Get it going. I think we're snowed under. At least we'll get the engine going and it'll help warm us up and loosen the snow. You're gonna flood it. There's nothing to flood. Shit. Don't worry. Matt pun mencoba menenangkan Naomi dengan mengatakan, ini hanya masalah kecil, jadi jangan khawatir. Matt. You just give me 1 second, please. I'm sorry, baby. I'm just trying to get my... I knew we should have kept on driving. Okay, can we calm down, please? We should have kept on driving at least another hour or two. It was freezing rain. You've kept going? Kemudian Naomi mengambil ponselnya dan naasnya tak ada sinyal di dalam mobil. What are you doing? Shit. The battery's at half-life. Matt, give me the phone. Hold on 1 minute. Matt! We need to save the battery. Please not argue. Okay, I'm sorry. I just need a few minutes and I will get us out of this. Okay. Matt pun melakukan berbagai cara agar mereka bisa keluar dari mobil. Tetapi sayangnya, usahanya tetap gagal. What food do we have? Chicken, cheese, and a herring sandwich. How's she doing? She's fine. Sun cooking, she's okay. And we have light. You see the shitstorm we're in? Means we have air. It's really good. Naomi yang tak ingin tetap berada di dalam mobil menyuruh Matt memecahkan kaca mobil. Tapi Matt berubah pikiran dan menjawab, kita harus tetap berada di sini karena berada di dalam mobil lebih aman daripada harus berjalan keluar di tengah-tengah dinginnya badai salju. Matt, I have to pee. Just ball this up and go on it. You're kidding. That's what my mother did when she was bedridden. That's disgusting. I just peed on a towel.
I think we should break the window and use it to... I think that's a really bad idea. Why? Because we don't know what's out there. We're gonna freeze in here. And you don't think we're gonna come on? At least we're enclosed. 4 hari berlalu, terlihat salju telah menutupi mobil mereka. Bekal makanan semakin menipis, begitupun air minum yang hanya sedikit. 12 days and only 2 bottles of water. That's what we have to survive on. What about these, We're not eating those. Naasnya, saat Matt tertidur, ia tak sengaja menyenggol air botol minumnya hingga tumpah. Shit! Fuck! Matt marah pada Naomi karena tidak menutup botol setelah ia minum. Pertengkaran pun tak bisa dihindari. You have to put the cap back on! I'm sorry, it was an accident. Just... Tetapi Matt yang menyadari Naomi sedang hamil, ia kembali menenangkan Naomi. I just what, Matt? Nothing. Great. Great. Sorry, we just need to be more careful. Ketika mereka tertidur, mereka seperti mendengar ketukan. Tetapi saat mereka memanggilnya, ketukan itu menghilang. Listen. What? Hello? Hey! Hello? Hello? Terlihat Naomi yang ketakutan dan menangis, lalu mengatakan, "Kita akan mati di sini." Dan sekali lagi, Matt sebagai sosok laki-laki pelindung Naomi, ia tetap menyemangati Naomi dan mengatakan ini akan baik-baik saja. 7 hari kemudian, Matt berusaha mencairkan es menggunakan lilin agar bisa memakan es tersebut karena memang persediaan makanan telah menipis. Singkat cerita, Naomi yang sedang bermain HP, ponselnya mendapatkan sinyal. Naomi pun langsung menelpon ayahnya. Saat Naomi menangis dan ingin meminta pertolongan ayahnya, tapi tiba-tiba ponselnya mati karena kehabisan baterai. We're stuck. Is your dad on the phone? We're in Norway. I don't really know where we are, Dad. Give me the... Dad. It's dead. Why didn't you wake me up? This was our one chance. Bye. Di sini terlihat Naomi sangatlah sedih. Kemudian ia mengatakan menyesal pergi hanya karena ingin mendapatkan tanda tangan bukunya di Norwegia. Ya, perjalanan mereka didasari karena permintaan Naomi yang sedang nyidam dan meminta bukunya ditandatangani. Dan ternyata selama ini Matt sengaja tak makan dan hanya meminum air salju karena ia tahu Naomi dan bayi di kandungannya lebih membutuhkan daripada dia. Came all this way for my stupid book sign. Don't think like that. Keep your strength up. You have to eat too. I'm fine. What's gonna happen when the food runs out? We'll eat the snow. Keesokan harinya, terlihat mobil mereka hampir ditutupi dengan salju. Tak lama kemudian, datang mobil pembersih salju di jalan. Mereka pun langsung meminta bantuan dengan cara meneriakinya. Hey!
Tapi sayangnya hal itu tidak membuahkan hasil. Terlihat Matt pun sangat kesal karena hal itu. Vehicles pass by here. Can't get your fucking break. Hari demi hari mereka lalui. Tak terasa 15 hari mereka terjebak di dalam mobil. Matt lanjut mencairkan es menggunakan lilin untuk mendapatkan air hingga malam hari. Kemudian saat Matt sedang tertidur, Naomi yang frustasi mencoba diam-diam memecahkan kaca mobil agar bisa keluar. Matt pun sontak terbangun dan mencoba menghalanginya. What the hell is wrong with you? Leave me alone. We're gonna freeze in here. Walk away from me. Oh, God damn it! What are you doing? Stop! Stop it! Stop it! Stop it! Ya, lalu ia segera menenangkan Naomi yang panik dan ingin keluar dari mobil. Like, hey, I'm not trying to hurt you. What? Tak beberapa lama, perut Naomi terasa sakit. Matt mengatakan, inilah waktunya Naomi untuk melahirkan. You talk to me. I don't know. I think you're hypothermic, okay? We need to warm you up. Here you go. Here. Put your energy up. It's happening again. I think this is it. No. I can't do this now. I can't do it. I can't. Naomi pun mencoba untuk melahirkan sang buah hati dibantu oleh Matt. Oh, Matt is coming. Come on, one more push. Come on. Dan syukurnya Naomi berhasil melahirkan bayinya dengan selamat. Tujuh 17 hari kemudian, mereka tampak bahagia dengan kehadiran si kecil. Mereka sedang memberi saran untuk nama anaknya. Buttermilk pancakes with salted butter and crispy bacon. Waffles. So crispy and golden with... I love you so much. I love you. Babe, we haven't named her yet. No, we haven't. You wanna name her? How about Olivia? Naomi memberikan nama Olivia, bayi kecil yang lucu. Olivia yang artinya adalah kehidupan. It's perfect. I live. Kemudian bayinya terus menangis dan dengan sigap Matt memberikan jaketnya untuk anaknya dan membiarkan tubuhnya kedinginan. It's okay, Matt. It's okay. I got you, my love. Give me this. Don't worry about me. Tak terasa 20 hari kemudian, Naomi yang terbangun dari tidur, ia meminta air kepada Matt. Namun Matt tidak merespon. Lalu Naomi segera menghampirinya. Good morning.
just more water. Babe? Dan betapa kagetnya Naomi melihat Matt telah meninggal. Matt, hold on. Hold on. This is not a part of the plan. We gotta do. Ia pun menyelimuti Matt sambil menangis. Bayinya pun ikut menangis dan Naomi mengatakan ini akan baik-baik saja. No, man. No, it's okay. It's okay. Malam harinya, ia melihat mobil yang melintas. Ia berusaha meminta bantuan. Tapi sayangnya, upayanya masih gagal. Kemudian, Naomi memberikan ASI pada bayinya. Dan karena makanan semakin menipis, Naomi pun memakan ari-arinya sendiri. Karena tak ada lagi makanan yang ia bisa makan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ia harus memakannya agar tetap bertahan hidup. Please. No, sweetheart. Tak lama setelah itu, Naomi merasa stres. Ia mengajak bercanda dan berbicara mayat Matt. She's warm now, thanks to you. What? But it's still, we're never really looking for your car. I miss you. Tak terasa, 24 hari telah berlalu. Tiba-tiba es mulai menipis dan Naomi dengan cepat menghancurkan es yang ada di jendela. Sampai akhirnya ia berhasil dan melihat keluar, di mana matahari sudah sangatlah cerah dan begitu indah. Naomi pun segera menyiapkan barang-barang dan anaknya yang dibungkus selimut lalu dimasukkan di dalam tas dan segera bergegas untuk pergi. Sebelum ia pergi, ia mencium Matt dan berterima kasih, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Matt. Thank you. Bye, Matt. Akhirnya, Naomi pun bisa keluar bersama bayinya yang sedang menangis. Ia pun berjalan selangkah demi selangkah untuk mencari pertolongan.
Di tengah-tengah, saat ia berjalan, ia melihat pesawat terbang. Ia berpikir untuk memanggilnya, tetapi itu hal yang mustahil. Naomi pun melanjutkan perjalanannya hingga pada akhirnya ia menemukan sebuah hotel. Naomi merasa amat senang. Tampak di wajahnya senyum manis yang begitu. Di akhir video kita diperlihatkan sebuah penjelasan bahwa Naomi dan Olive dibawa ke rumah sakit karena mereka mengalami dehidrasi dan kekurangan gizi parah. Naomi sekarang menjadi penulis dan mendedikasikan semua karyanya untuk suaminya tercinta, yaitu Matt. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat amat, udahlah ya, sedikit jengkel ya sebenarnya sama si Matt gitu ya. Kenapa nggak nurutin kata Naomi gitu loh. Coba dari awal keluar dari mobil, jalan kaki gitu kan, bisa ke hotel, masih selamat mereka berdua. Jadi toh bajunya juga pada masih tebel-tebel gitu kan, terus stok makanan juga masih ada. Tetapi malah Matt milih di dalam mobil dan nggak berusaha gitu, malah cuman nunggu ajal menjemput gitu dah. Jadi pelajaran untuk film ini adalah janganlah takut melangkah, karena sesungguhnya manusia yang gagal adalah manusia yang takut melangkah. Saya Odading Mangoleh, rasanya enak banget, dan salam barbar.